Halo para pembelajar hebat Nusantara. Masih bareng Kak Krisna. Kita kali ini akan membahas bersama tentang jenis-jenis kewarganegaraan yang ada, yang berlaku di beberapa negara yang ada di dunia ini. Ya, jadi jenis-jenis kewarganegaraan itu dapat beragam tergantung pada aturan hukum dan kebijakan yang berlaku di setiap negara di dunia. Di bawah ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa jenis kewarganegaraan yang secara umum ya. Oke, yang pertama adalah kewarganegaraan berdasarkan ius soli. Kewarganegaraan ini memakai asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran. Jadi seseorang dianggap warga negara di mana dia lahir, terlepas dari asal-usul orang tuanya. Ya, jadi biasanya negara yang menganut asas ius soli ini bertujuan untuk menambah jumlah penduduk di negara tersebut. Biasanya negara-negara ini adalah negara yang mengalami krisis kependudukan atau kewarganegaraan. Ya, mungkin warga negaranya lebih banyak tingkat kematiannya daripada tingkat kelahirannya. Sehingga ini merupakan kondisi yang dianggap negara itu darurat dan akhirnya memperlakukan sistem kewarganegaraan ius soli ini. Yang kedua, ada kewarganegaraan berdasarkan ius sanguinis. Jadi ini agak berbeda dengan yang pertama, yang ius soli, di mana ius sanguinis ini adalah kewarganegaraan yang menganut asas keturunan. Ya, sementara ius sanguinis atau jus sanguinis ini diambil dari bahasa Latin yang artinya sendiri adalah asas keturunan atau hak untuk darah atau pertalian darah. Ya, jadi lebih kurangnya ini adalah kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan. Seseorang dianggap warga negara berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau nenek moyangnya tanpa memperhatikan di mana mereka lahir. Biasanya negara-negara yang menganut asas ini mempunyai tujuan untuk melestarikan serta mempertahankan keturunan dari bangsa tersebut. Yang ketiga, ada kewarganegaraan ganda. Ya, jadi dalam beberapa negara itu seseorang diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara secara bersamaan. Jadi boleh memiliki warga negara di negara tersebut dan juga di negara yang lain. Begitu ya. Intinya boleh dua ataupun lebih. Ini berarti individu tersebut adalah warga negara dari dua negara atau lebih. Demikian ya. Yang keempat. Yang keempat ini adalah kewarganegaraan oleh naturalisasi. Maksudnya adalah kewarganegaraan ini diberikan kepada individu yang bukan negara asli satu negara, tetapi memilih untuk menjadi warga negara tersebut melalui proses naturalisasi yang biasanya melibatkan ya persyaratan tertentu mestinya ya. Seperti contohnya misalkan dia sudah tinggal di dalam negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kira-kira demikian. Yang kelima, ada kewarganegaraan oleh pernikahan. Nah, ini beberapa negara mengizinkan pasangan suami istri yang berasal dari negara lain atau negara berbeda untuk memperoleh kewarganegaraan satu sama lain melalui pernikahan. Sementara masih ada juga jenis-jenis kewarganegaraan lain. Ya, apakah itu? Yang keenam ini adalah kewarganegaraan anak yang lahir dari orang tua warga negara. Banyak negara memberikan kewarganegaraan otomatis kepada anak yang lahir dari orang tua yang adalah warga negara tersebut, terlepas dari tempat kelahiran anak tersebut. Jadi misalnya kalau ayahnya, ibunya adalah warga negara Indonesia atau WNI yang kebetulan dia sedang berada di luar negeri, bekerja misalnya, dan di sana anaknya lahir ya, otomatis anaknya akan menjadi kewarganegaranya seperti orang tuanya. Itu ya, itu yang jenis yang ini. Yang ketujuh adalah kewarganegaraan oleh adopsi. Kewarganegaraan ini dapat diberikan kepada anak yang diadopsi oleh warga negara satu negara yang menjadikan anak negara tersebut warga negara tersebut. Misalkan
ada sepasang suami istri dari warga negara A yang dia mengadopsi seorang anak yang orang tuanya sebenarnya dia berwarga negara B, tetapi karena diadopsi akhirnya negara mengizinkan anak yang diadopsi ini kewarganegaraannya seperti kedua orang tuanya yang menjadi warga negara di negara tersebut. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya yang ke-8 ada kewarganegaraan oleh investasi atau investment based citizenship. Beberapa negara menawarkan kewarganegaraan kepada individu yang berinvestasi dalam ekonomi di negara tersebut, seperti dengan membeli properti atau berinvestasi dalam bisnis. Ini biasanya negara memiliki kepentingan-kepentingan tertentu untuk menggairahkan bisnis atau perekonomian di negara tersebut yang mungkin dianggap agak lemah ya, sehingga dengan demikian akan menarik banyak investor-investor untuk menjadi kewarganegaraan di negara tersebut. Yang ke-9 ada kewarganegaraan oleh perubahan wilayah atau referendum. Jadi dalam beberapa situasi kewarganegaraan dapat berubah karena perubahan wilayah atau hasil dari referendum yang menentukan status kewarganegaraan individu dalam wilayah yang berubah tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah jenis-jenis kewarganegaraan yaitu yang diberikan kepada orang terlantar atau stateless person. Beberapa negara memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless atau yang terlantar. Nah, namun demikian perlu diingat bahwa aturan kewarganegaraan itu bervariasi di setiap negara dan dapat berubah seiring waktu karena perubahan undang-undang dan kebijakan yang diberlakukan di negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara tertentu untuk memahami jenis-jenis kewarganegaraan yang berlaku di sana. Ya, jadi itulah tadi lebih kurang ada 10 jenis kewarganegaraan yang sempat kita bahas di sini. Apabila teman-teman ingin mengulang lagi video ini, bisa nanti diulang lagi untuk lebih memahami jenis-jenis kewarganegaraan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang 10 yang kita bahas. Nah, teman-teman, untuk lebih memperjelas lagi jenis-jenis kewarganegaraan yang barusan kita bahas tadi, coba Kak Krisna akan memberikan satu PR sederhana, tugas untuk dicari oleh teman-teman semua, yaitu apa? Coba carilah informasi negara-negara mana saja yang menganut asas-asas negara kewarganegaraan yang pernah kita bahas. Misalnya yang ius soli, negaranya apa saja. Yang ius sanguinis, kewarganegaranya negara apa saja. Kewarganegaraan ganda, negara apa saja. Kira-kira demikian ya. Jadi tetap kita harus selalu belajar dan belajar untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Mestinya ini juga akan berpengaruh kepada negara yang kita cintai untuk berkembang karena individunya selalu berkembang dan cerdas dan dewasa dan istimewa seperti teman-teman pembelajar Nusantara ini. Sampai ketemu lagi pada bahasan-bahasan yang lainnya ya. Selamat belajar.